فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita selesai dari bab yang ke-6. Yang pembahasannya akhwanifillah, padanya pembahasan pokok tentang hukum asbab, jenis-jenisnya, dan bagaimana metode penetapan sebab di dalam syariat kita, serta perincian bagi siapa yang menetapkan sebab yang itu tidak merupakan sebab. Dia menetapkan sebab yang sebenarnya bukan sebab, baik secara syar'i maupun bukan sebab secara qadari, maka hukumnya telah kita lewati perinciannya. Nah, sekarang pada bab yang ke-7 masih hampir sama dengan pembahasan tersebut, akhwan. Karena kalau kita paham kaidah pokok dalam bab yang ke-6, insyaallah pada bab ke-7 ini akan mudah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang dalil-dalil yang datang atau nas-nas yang datang terkait ruqa, jamak dari ruqyah, ruqyah dan tamaim, jamak dari tamimah, jimat-jimat, mudahnya sesuatu yang digantungkan untuk niatan tolak balak atau mengangkat balak. Kita baca sebagaimana biasa kesimpulan dari Imam As-Sa'di terlebih dahulu agar tergambar bagi kita bab ini. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi ta'liqih, babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Amma tamaimu fahiya ta'aliqu tata'allaqu biha qulubu muta'alliqiha. Adapun tamaim yang merupakan bentuk jamak dari apa tadi? Tamaim bentuk jamak dari apa, Muhammad Sido? Tamimah. Nah, yaitu ta'aliq. Bentuk jamak dari apa ini? Sighah seperti ini. Syukran. Sighah muntahal jumu', mafa'il. Berarti mufradnya apa? Ta'liq. Ta'liqun, sesuatu yang digantungkan. Nah, taf'il tapi yang diinginkan makna isim maf'ul, yaitu hal-hal yang digantungkan
tata'allaqu biha qulubu muta'alliqiha, yang terkait dengannya hati-hati orang yang menggantungkannya. Sesuatu yang digantungkan ini banyak macamnya, berupa kalung, berupa rajah-rajah di dinding, di pintu-pintu, atau di mobil. Nah, ini semuanya masuk kategori tamimah. Nah, wal qawlu fiha kal qawli fil halqati wal khayti kama taqaddam. Dan pembicaraan tentang tamimah ini seperti pembicaraan tentang masalah halqah dan khayt yang telah lewat pada bab ke-6. Nah, bahkan hadis pada bab ini sebagainya telah disebutkan, yaitu man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Hadis siapa ini, Tariq? Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Hadis Uqbah bin Amir. Derajatnya intabih. Mana yang hasan, mana yang dhaif lafadznya. Dengan lafadz man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Hadis Uqbah bin Amir sanadnya dhaif. Apa sebab kelemahannya, Abdullah? Nah, masih buka-buka. Apa sebab kelemahannya, Iqbal? Khalid bin Ubaid Khalid bin Ubaid al-Mu'afiri. Nama Khalid bin Ubaid al-Mu'afiri majhul. Sebab yang kedua siapa? Hudzaifah. Masyrah. Nah, Masyrah Ibnu Ha'an saya meriwayatkan dari Uqbah riwayat yang mungkar. Adapun lafaz yang hasan apa, Talha? Lafaz yang hasan? Apa lafaz yang hasan, Badri? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Antum pegang yang ini, ya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Itu yang dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Demikian pula Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Baik, jadi pembahasannya hampir sama. Inti dari tamimah berarti ikhwan, yaitu apa? Sesuatu yang digantungkan. Nah, yang nanti akan kita baca dari penjelasan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan. Dalam matan beliau sedikit berikan penjelasan. At-tamaim syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal 'ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Itu nanti akan kita baca. Cuman Syekh menerangkan tamimah dengan sebagian bentuknya saja, yaitu syai'un yu'allaqu 'alal aulad. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, dikalungkan pada anak-anak untuk apa? Penjagaan dari ain. Ini sebagian tamimah saja, tapi tidak semuanya. Makanya pengertian yang lebih mencakup apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Tayyib, ta'aliq tata'allaqu biha qulubu muta'alliqiha. Nah, yang sesuai dengan ta'alluqnya qulub, keterkaitan hati terhadap apa yang digantungkan tersebut, maka kita bisa membedakan hukumnya jadi dua. Kalau tergantungnya hanya sekedar meyakini itu sebab, maka hukumnya apa, Hamzah?
syirik asghar. Tapi kalau tergantungnya hati tersebut pada benda yang dikalungkan tadi sampai tingkatan meyakini benda itu memberikan manfaat dan menolak madarat, maka hukumnya apa Ilhan? Sampai syirik akbar. Taib, perhatikan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, faminha ma huwa syirkun akbar kallati tashtamilu 'ala al-istighatsati bisyayatin aw ghairihim minal makhluqin. Maka sebagian dari tamimah itu ada yang hukumnya syirik akbar, seperti tamimah yang tercakup padanya istighatsah bisyayatin, yaitu permintaan bantuan, permintaan jalan keluar kepada syaitan. Istighatsah ikhwan maknanya talabul ghaus, meminta pertolongan di saat genting. Itu asal makna istighatsah. Nah, ketika seseorang dalam kondisi genting minta pertolongan, ini istilahnya istighatsah, talabul ghaus. Nah, kalau jimat yang digantungkan tadi terkandung padanya permintaan tolong, permintaan bantuan kepada syaitan-syaitan atau yang lainnya dari para makhluk, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya syirik akbar. Hukumnya apa? Hendak ya Hanafi? Syirik akbar. Qala fal istighatsatu bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun, kama sayati insyaallah. Nah, ini kalimat ini ikhwan ringkas tapi antum ingat, karena ini kaidah. Nah, dan di atasnya ijma' ahli sunnah. Baik, kenapa kok tamimah yang sifatnya seperti itu hukumnya syirik akbar? Sebab kata beliau, fal istighatsatu bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun. Sebab istighatsah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya syirik, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh manusia berupa istighatsah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aghithna, minta pertolongan. Nah, ini syirik akbar. Atau kepada wali fulan, wali-wali tertentu, istighatsahnya, minta pertolongannya, ini syirik akbar. Syirik akbar ya kawan. Nah, makanya terkadang ritual pagelaran dengan judul istighatsah kubra ini mengkhawatirkan kalau memimpin kaum sufi. Lafaz-lafaznya butuh dicek untuk tahu tingkatannya, hukumnya bagaimana. Kalau sampai pada lafaz-lafaz doa yang diucapkan oleh pemimpin istighatsah itu adanya permintaan kepada selain Allah, baik itu wali, baik itu habib, baik itu syekh, maka masuk syirik akbar. Kalau tidak ada yang seperti itu, masuknya bid'ah. Kebid'ahan. Karena tidak didapati istighatsah yang demikian secara berjamaah. Dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Permintaan untuk meminta jalan keluar yang datang dari di mana kaum muslimin keluar, yaitu ketika meminta hujan, istisqa. Memang datang dari dalil yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tata caranya.
Qala wa minha ma huwa muharramun kallati fiha asma la yufhamu ma'naha li'annaha tajurru ila syirki. Dan di antara tamimah tersebut ada yang sifatnya muharram. Taib, sifatnya muharram, dilarang. Seperti yang ada pada jimat-jimat itu nama-nama yang tidak bisa dipahami maknanya. Kenapa? Li'annaha tajurru ila syirki, karena hal tersebut bisa menyeret atau menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 4. Ittafaqal ulama ala tahrimi lubsit tamaim idza kanat min ghairil Qur'an wa ikhtalafu idza kanat minal Qur'an. Para ulama telah bersepakat tentang haramnya memakai tamimah-tamimah ini. Tamimah-tamimah ini mudahnya kita artikan apa? Faiz? Jimat. Oke, jimat-jimat. Nah, telah disepakati haramnya apabila dari selain Al-Quran. Terkadang didapati ikhwan, ya, lambang-lambang, angka-angka, taib. Terkadang kayak huruf Arab tapi tidak bisa dibaca. Terkadang kayak huruf Arab tidak bisa dibaca. Terkadang cuma potongan kain, potongan kulit kijang untuk mereka dan seterusnya. Nah, kalau dari selain Al-Quran maka jelas haramnya. Kemudian para ulama berselisih apabila tamimah tersebut dari Al-Quran. Misalnya lafaz Al-Quran, ayat kursi ditulis, kemudian apa? Dibungkus. Nah, atau dilinting, masukkan ke suatu apa? Tempat. Biasa kan model, kadang macam-macam modelnya, ada yang bagus-bagus, ada yang ini. Nah, wadah-wadahnya itu untuk tamimah. Yang megang ini kebal, tidak bisa kena peluru, mental pelurunya. Tamimah. Yang demikian, ikhwan. Nah, ini sekarang kita mempelajari hukumnya. Dari hukum bendanya itu, kalau terkandung padanya dari lafaz pada tamimah itu istighotsah pada syaitan, maka jelas syirik akbar. Kemudian kalau benda yang digantungkan itu padanya nama-nama yang tidak bisa dipahami maknanya, maka diharamkan karena menyeret pada syirik. Qala wa amma ta'liqul lati fiha Qur'an aw ahadits nabawiyah aw ad'iyatun thayyibah muhtaramah fal aula tarkuha. Dibetulkan harakatnya, fal aula di fathah. Adapun ta'liq, sesuatu yang digantungkan secara umum ini sekarang. At-ta'liq, segala sesuatu yang digantungkan, dikalungkan yang padanya Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa yang bagus yang dimuliakan. Fal aula tarkuha, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Nah, misalnya di antara lafaz yang sering dijadikan apa? Gantungan untuk Al-Quran, gantungan kalung atau tadi jimat, wallahu khairun hafidha, misalnya untuk mendapatkan penjagaan. Taib. Kemudian juga terkadang itu summun bukmun umyun, na'am fahum la yarji'un, pokoknya biar musuhnya pada tidak melihat, bisa ngilang. Taib. Macam-macam akhwan hurufat yang ada. Kemudian bagi yang pengen ini waliyatalattaf itu. Waliyatalattaf itu dulu kalau ini di depan, yang di tengah Al-Quran, pertengahan Al-Quran, lafaz
faliyatalattaf. Bagaimana ashabul kahfi, mereka bisa apa? Bisa tidak diketahui ketika sembunyi. Demikian pula mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khurafat, keyakinan yang batil terkait Al-Qur'an dan bid'ah. Nah, gantungan-gantungan yang seperti itu. Nah, kalung-kalung atau yang digantung di rumah-rumah umum. Taib, apabila berupa Quran atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa yang bagus yang dimuliakan, maka yang utama untuk ditinggalkan. Li'adami wurudiha 'anis syari', dikarenakan tidak datangnya yang demikian itu dari pembuat syariat ini. Allah tidak membimbingkannya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Sebab Al-Qur'an itu bermanfaat, akhwan, sebagai sebab penjagaan. Ketika apa? Ketika dibaca oleh orangnya. Dibaca, bukan sekedar di saku atau ditempatkan di rumah itu sebagai sebab apa? Menangkal syaitan, menangkal ain, tidak. Terkadang dicetak Al-Quran kecil sekali, tidak bisa dibaca itu. Nah, kalau sudah punya itu dibeli, digantungkan di mobil. Ini untuk sebab keselamatan. Yang penting ada Al-Quran digantung di situ. Yang punya mobil tidak bisa baca Qurannya, tidak ada faedahnya. Nah, kenapa? Bukan demikian diturunkan Al-Quran, bukan untuk itu. Walikauniha yatawassalu biha ila ghairiha minal muharram, dan dikarenakan hal tersebut menjadi sarana yang bisa mengantarkan kepada keharaman-keharaman yang lain. Sebagian manusia sekedar hiasan, ini juga minimalnya muharram, sekedar hiasan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Nah, li'anal ghaliba 'ala muta'alliqiha annahu la yahtarimuha. Keharaman yang lain yang bisa diterjang adalah apa? Karena mayoritas orang yang menggantungkannya tersebut tidak memuliakannya. Tidak memuliakannya. Wa yadkhulu bihal mawadhi'a al-qadarah, dan dia masuk dengan apa yang dia gantungkan di lehernya itu atau yang ditempatkan di dompetnya, apalagi di dompet. Terkadang dompet diletakkan di saku belakang. Nah, padanya tulisan ayat Al-Quran. Tapi biar tidak dicopet. Nah, misalnya macam-macam. Nah, dan ditulis di laminating. Nah, dan diletakkan di dompet. Dikiranya dengan seperti itu sebagai sebab penjagaan. Nah, wa yadkhulu bihal mawadhi al-qadarah, dan dia masuk dengan membawa sesuatu yang digantungkan yang padanya Al-Quran atau hadis atau doa-doa di tempat-tempat yang apa? Yang kotor. Baik. Dan ini telah sahih riwayat dari sebagian salaf, akhwan, disebutkan dalam catatan kaki sebagai tambahan faedah. Sahha an Ibrahim annahu kana yakrahul mu'adzah lis-sibyan wa yaqulu innahum yadkhuluna bihal khala. Nah, dan telah sahih dari Ibrahim, maksudnya Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, bahwasanya beliau membenci dan karaha, akhwan, di kalam mutaqaddimin. Nah, asalnya dimaksud adalah haram, mengharamkan al-mu'adzah, yaitu apa? Sebab-sebab perlindungan untuk anak-anak dengan apa? Dengan menggantungkan tadi. Mu'adzah di sini hampir sama istilahnya dengan tamimah, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak
untuk tolak bala atau menolak ain, yang isinya tadi, nah, terkadang tulisan Al-Quran, ayat kursi. Nah, ayat kursi sering Afan gunakan. Terkadang ditulis dalam lempengan logam ayat kursi, tapi tidak bisa dibaca. Nah, beliau katakan wa yaqulu innahum yadkhuluna bihil khala. Di antara alasannya sesungguhnya mereka masuk dengan membawa muadzah tersebut ke tempat-tempat buang hajat, tempat-tempat najis yang tidak pantas di situ seseorang membawa sesuatu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an maupun doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf qala haddatsana Waqi' an Ibnu Aun an Ibrahim al-Athar wa sanaduhu sahih, sanadnya sahih. Baik. Ini tentang tamimah. Amma ruqa fa fiha tafsil. Adapun ruqa jamak dari ruqyah, padanya perincian. Fa in kanat minal Qur'ani aw sunnati awil kalamil hasan fa innaha mandubatun fi haqqir raqi li'annaha min babil ihsan wa lima fiha minan naf'i wa hiya jaizun fi haqqil marqi. Adapun ruqyah perinciannya bagaimana? Apabila ruqyah itu dari Al-Qur'an atau As-Sunnah atau dari perkataan-perkataan yang baik. Nah, maka sesungguhnya itu disunnahkan pada hak orang yang meruqyah. Kenapa? Karena itu masuk kategori perbuatan baik kepada orang. Kita membantu orang, meruqyah orang. Dan juga dikarenakan padanya kemanfaatan. Wa hiya jaizatun fi haqqil marqi, dan itu boleh pada hak orang yang diruqyah. Jadi bagi yang meruqyah itu kebaikan, maka mustahab, disunnahkan. Bagi yang diruqyah maka itu boleh. Illa annahu la yanbaghi lahu an yabtadi'a bi talabiha. Hanya saja bagi orang yang mau diruqyah tidak sepantasnya untuk dia memulai dengan meminta. Nah, telah kita lewati pada bab keberapa? Hadis humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun. Indak ya Ukasha. Mana Ukasha? Baik, pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam bab kedua, bab apa itu? Indak ya Syukran. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala azab. Baik. Jadi bagi yang diruqyah tidak pantas untuk meminta ruqyah. Tapi kalau ada yang mau meruqyah, baik, boleh untuk dia terima. Fa in kana min kamali tawakkulil 'abdi wa quwwati yaqinihi alla yas'ala ahadan minal khalqi la ruqyat wala ghairaha. Naam. Sebab sesungguhnya termasuk di antara keutamaan tawakal seorang hamba dan kuatnya keyakinan dia untuk tidak meminta seorang pun dari kalangan makhluk. Tidak meminta la ruqyata wala ghairaha. Tidak meminta ruqyah, tidak pula meminta yang lainnya. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pada Allah, dan Allah Maha tahu nanti jalan untuk sampai ke kamu apa yang diminta itu. Allah Maha tahu jalan yang terbaik. Nah, bal yanbaghi idza sa'ala ahadan an yad'u lahu an yulahidha maslahatad da'i wal ihsan ilaihi. Bahkan
Yambaghi idza sa'ala ahadan an yad'uwa lah an yulahidha maslahatad da'i. Sampai di sini ya kawan, komah ini bagusnya sini. Bahkan sebaiknya bagi seseorang apabila ada apabila dia meminta kepada seseorang untuk mendoakannya, hendaknya dia memperhatikan maslahatan da'i. Taib, memperhatikan kemaslahatan orang yang berdoa tersebut. Wal ihsana ilaihi bitasabbubihi li hadhihi al-ubudiyyati lahu ma'a maslahati nafsihi. Wa hadza min asrari tahqiq at-tauhid wa ma'anihi al-badi'ah allati la yuwaffaqu lit-tafaqquhi fiha wal 'amali biha illa al-kamalu minal ibad. Nah, ini bagus, tanbih ini bagus ya kawan. Kalimat ini perhatikan, kita ulangi lagi. Nah, ini seseorang kalau mau minta, kawan, perhatikan seseorang ketika meminta orang lain untuk mendoakannya. Kata beliau bimbingannya, idza sa'ala ahadan an yad'uwalah. Ya, apabila dia minta orang untuk mendoakan, sepantasnya yang dia perhatikan adalah apa? Yang pertama, yulahidha maslahatan da'i. Kemudian dia memperhatikan apa? Kemaslahatan orang yang mau berdoa ini. Bukan kemaslahatan diriku, tapi kemaslahatan yang dia mintai doa. Wal ihsana ilaihi, dan apa? Perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada yang mau apa? Mau mendoakan untuknya itu. Itu yang diperhatikan, bukan hajat kita tok, bukan hajat orang yang meminta. Tapi yang meminta ini yang diperhatikan adalah apa? Kemaslahatan bagi yang dimintai doa, dan ingin berbuat baik kepada yang dimintai doa dengan apa? Dengan menyebabkan dia untuk bisa menunaikan ibadah yang padanya ada kemaslahatan memang untuk diri yang meminta. Ini. Jadi hatinya ditata seperti itu. Nah, hatinya ditata yang seperti ini. Ketika dia minta untuk didoakan, bukan sisi kebutuhan diri sendiri yang didominankan, tapi apa? Dia memikirkan untuk apa? Untuk kemaslahatan orang yang berdoa tersebut, agar dia terbuka pintu kebaikan dan apa? Terbuka pintu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara rahasia-rahasia perwujudan tauhid dan makna yang mendalam yang tidak bisa atau tidak akan diberi taufik untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya kecuali orang-orang yang sempurna dari kalangan hamba-hamba. Sehingga ketika dia meminta didoakan pun, akhwan, dia apa? Dia tidak masuk kategori orang yang apa? Yang rendah tauhidnya. Tapi dia meminta didoakan karena memberikan peluang kepada orang yang dimintai doa tadi agar bisa apa? Bisa mewujudkan ibadah yang agung tersebut berupa doa. Mungkin dia minta itu untuk mengajari agar orang tadi mau berdoa, agar orang tadi yang memiliki jiwa untuk berbuat ihsan kepada sesama. Nah, ini. Yang demikian termasuk dari rahasia tahqiqut tauhid dan makna yang mendalam yang tidak mendapatkan taufik untuk itu dan untuk memahami serta beramal dengannya kecuali yang memang sempurna dari sisi ketauhidannya. Taib. Nah, barakallahu fikum, itu dulu. Ada pun syarat ruqyah dan yang lainnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.